Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, insya Allah hari ini kita berdua mau sedikit sharing terkait masalah yang mungkin banyak diminatin sama anak-anak muda ya, terkait dengan jodoh gitu. Gimana sih mungkin sharingnya terkait menunggu jodoh impian kita gitu. Nah, kali ini saya bersama suami saya kita mau sedikit berbagi pengalaman kita, teman-teman, yang siapa tahu bisa jadi tazkiro bersama gitu. Nah, terkait menanti jodoh, siapa nih teman-teman yang lagi galau atau lagi nunggu jodohnya, atau barangkali sekarang ini lagi di masa-masa ditanyain kapan nikah gitu, siapa calonnya gitu ya teman-teman. Dan itu pasti membuat kita overthinking barangkali ya gitu. Tapi jangan khawatir, semoga sharing kali ini bisa membuka lagi niat-niat kita gitu. Sebenarnya untuk apa sih kita itu menanti jodoh, atau bagaimana sih cara yang berkah gitu untuk menanti jodoh impian kita. Nah, kali ini sedang bersama Bang Bibi. Saya mau bertanya nih tapi sama suami sendiri, teman-teman. Ya, kita seri. Gimana sih cara kita gitu dalam menanti jodoh? Apa sih yang harus kita lakukan untuk pertama kali gitu? Ya, terkait dengan kita mencari jodoh impian, itu kembali kepada suatu pertanyaan dasar ya, yang harus kita tanya ke dalam diri kita sendiri, yaitu untuk apa sih kita mencari jodoh gitu. Nah, suatu pertanyaan itu harus kita jawab gitu. Kira-kira untuk apa nih kita cari jodoh? Untuk apa kita menikah? Apakah karena kita sudah telinga kita sudah panas mendengar pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, atau ada hal lain? Namun sebagai seorang muslim, tentunya kita dalam mencari jodoh, menanti jodoh, itu tentunya memasang niat untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meniatkan diri kita untuk apa kita menikah karena ridha Allah, maka insya Allah, maka cara-cara yang kita lalui adalah cara-cara yang insya Allah adalah cara-cara yang meraih ridha Allah, yang menghadirkan ridhonya Allah. Insya Allah. Mungkin seperti itu gitu. Dan terkait bagaimana cara agar Allah ridho kepada kita, gimana kira-kira caranya? Tentunya pertama dari niat ya. Niat kita itu kan segala sesuatu tuh berawal dari niat. Kalau saya dulu sulit ya dalam menanti jodoh kan, karena banyak, apalagi perempuan gitu kan, dengan melihat teman-teman di sekeliling itu pada nikah muda gitu, itu menjadi trigger tersendiri gitu. Tapi bukan karena temen nikah jadi kita juga harus cepat-cepat nikah, enggak. Malah ketika kita punya niat seperti itu, jodohnya nggak datang-datang. Nah, itu dia. Gitu. Jadi niatnya itu ya karena ya Allah, dengan jodoh, dengan hadirnya nanti jodoh di masa depan gitu, berharap ada perbaikan-perbaikan dari dalam diri gitu. Jadi ketika kita niatnya baik, maka jalan yang harus kita tuju adalah jalan yang baik, jalan yang menghadirkan ridhonya Allah. Itu tentunya bukan jalan yang yang mengundang murkanya Allah, yaitu seperti jalan berpacaran, kemudian mengundang suatu hal yang tidak baik tentunya. Tapi sekarang banyak loh mas modus-modus yang sebenarnya tanda kutip ya, dia nggak pacaran tapi chattingan gitu. Tapi ada motif di balik itu juga nggak boleh ya. Ya, lebih baik kita hindarkan, karena tentunya biasanya hal itu terjadi karena adanya kekhawatiran ya, tentunya karena khawatir mungkin sudah
lama sehingga mencari jalan pintas seperti itu, mencari jalan agar gimana caranya fokusnya itu bukan hanya lagi kepada Allah, tapi juga fokusnya bagaimana dia itu menjadi milikku. Nah itu dia yang harus kita perhatikan. Ya. Berarti yang pertama adalah perbaiki niat ya teman-teman gitu. Niatnya kembali lagi ya untuk mencari ridhonya Allah. Terus yang kedua apa nih? Ya, terkait dengan cara-caranya, yaitu semua cara baik yang menghadirkan Allah, silahkan teman-teman semua kombinasikan ya, silahkan dieksplor ya, apakah itu komunikasi ke pihak keluarga atau mungkin ya dengan cara berdoa kepada Allah kemudian memperbaiki diri. Nah ini adalah cara-cara baik yang banyak ya seperti itu. Ya juga dalam masa penantian memang kedekatan kita pada Allah itu penting ya teman-teman. Misalnya dari segi ibadah kita gitu, ini juga jadi pengingat ya buat yang udah nikah juga gitu. Karena apa ya, segala sesuatu kalau dilandasin ibadah karena Allah itu kayaknya mudah aja gitu jalannya. Kalau misalnya awalnya mungkin kita terlalu menggebu-gebu, tapi karena kedekatan hati kita sama Allah nih jadi jalan mempermudah semuanya gitu. Bahkan yang secara logika kita itu sepertinya nggak masuk akal, Allah tuh datangkan dari jalan yang nggak terduga biasanya. Jadi sebenarnya jodoh itu datang bukan karena tampang kita yang cakep, bukan karena harta kita yang berlimpah, bukan juga karena mungkin kita orang baik gitu. Tapi ya semata-mata jodoh itu rahasianya Allah gitu. Yang namanya maut ya, jodoh, rezeki itu urusannya Allah seperti itu. Namun kita sebagai muslim juga dianjurkan untuk berikhtiar seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kawan-kawan semua tampangnya cakep ya, cantik, ganteng ya, teman-teman akan gampang dapat jodoh. Belum tentu gitu loh. Kalau Allah katakan tidak, belum dulu, tunggu dulu, kita mau buat apa? Nggak bisa seperti itu. Jadi salah satu langkahnya adalah kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan dari Allah? Ya tentunya kita meminta kepada Allah untuk agar kita bisa ditolong olehnya seperti itu. Ya. Jadi yang kedua itu selain niat ternyata mengharap pertolongan dari Allah ya teman-teman. Tuh, dengan berdoa, ikhtiar, segala, kan nggak cuman berdoa aja ya, tapi mungkin ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa menjembatani kita. Misalnya barangkali kita punya ustazah nih di pengajian gitu, kita bisa komunikasikan ke ustazah kita, atau kita punya orang tua gitu yang kita memang sudah siap untuk menikah, kita bisa sampaikan gitu. Barangkali orang tua kita juga punya teman gitu yang bisa dikenalkan ke kita, anak-anaknya seperti itu. Ya, kawan-kawan semua kalau udah ada niat silahkan disampaikan. Nah ini karena penting nih, karena ada tuh orang yang mungkin sedang menanti dan ada orang yang sedang mencari, namun karena tidak terfasilitasi atau tidak terkomunikasikan, ini nggak ketemu nih. Nah, seperti itu. Jadi silahkan komunikasikan. Dan komunikasi yang pertama itu kepada Allah, kemudian komunikasi ke orang-orang terdekat kita, begitu keluarga, ustazah dan sebagainya. Jadi memang amannya ada perantara ya, karena kalau misalnya langsung sendiri-sendiri itu riskan ya, riskan berbahaya. Jatuhnya. Jadi kita sebenarnya awalnya niatnya mau menjaga, tapi khawatirnya keterusan gitu. Ya, jadi yang perlu kita pahami juga, ada seorang ustadz, kata ya Ustadz Yosi Al-Muzani, dia mengatakan bahwasanya indikator jodoh itu merupakan suatu keberkahan bagi kita itu bukan karena cepat ataupun mudah ya. Jadi bukan karena cepat dan mudah itu dikatakan berkah, tapi karena ingat dan dekat. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah dan terus dekat dengan Allah, maka itu adalah indikator keberkahan kita dalam menjemput jodoh dan dalam pernikahan seperti itu. Nah, gitu ya.
ya mungkin itu ya teman-teman, sekedar sharing-sharing kita. Semoga teman-teman yang sedang menanti jodohnya Allah pilihkan pasangan yang terbaik menurut Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang dimudahkan jalannya, jalan-jalan yang penuh keberkahan, bukan jalan-jalan maksiat. Amin. Masya Allah. Barakallah. Cukup sekian ya sharing kita. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata. Di sini bukan menasihati tapi juga jadi pengingat buat kita juga gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.